Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordu Hanif ya. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Tawangmangu kayaknya. Kemarin kan baru dari Merapi. Tadinya mau naik TVS, tapi itunya belum keluar plat sementaranya. Jadi kita nyoba ini aja, kan belum pernah kan. Ini baru kita ubah dikit ya. Kemarin kan si plat nomornya di atas, bentuknya jadi jelek banget. Kita pindahin ke bawah, tapi kok jadi ngeri ya. Ini tajam banget loh ini. Jadi kalau kita amit-amit ya, kena orang ini bisa sobek nih, bisa kayak pisau, emang bahaya. Makanya gue setuju kalau motor itu nggak perlu pakai plat nomor depan, pakai stiker aja, itu pasti jadi lebih aman. Nah sekarang kita mau naik ini Honda Dax 125 cc, dan nanti tim kita akan pakai ini Vespa C-Prep. Cuman oke, gue lupa belum pasang spion dari kemarin. Soalnya dipakai cuma keliling-keliling komplek doang. Nah, yang ini dia tuh punya pijakan kaki ya. Tapi katanya ini tidak boleh diinjak, cuma buat tempel doang. Soalnya kalau diinjak nanti plastiknya pecah, plastik ininya nih, bodi motornya. Tuh, ini aja udah bunyi kan. Jadi emang cuma buat sandaran doang, bukan buat diinjak. Kalau diinjak petak, yang patah bukan ininya kuat. Ininya nih yang kena. Sama update prep karena udah sering dipakai, dijemur, ini velvetnya kena. Karena emang bahan velvet ini nggak bisa kena ini ya, nggak bisa kena cuaca ya. Dia kan bludru-bludru halus gitu, lembut. Kalau baru tuh mewah sekali. Cuma kalau untuk kena cuaca emang bukan semestinya sih. Ini harusnya emang motor buat dipajang dalam rumah gitu ya. Kalau mau keluar, joknya diganti yang emang dipakai buat touring biasanya. Oke, sama ini nih update nih. Ini kadang-kadang pakai kunci hijau ini nggak bisa di starter loh. Lagi bisa nih. Jadi mesti bawa kunci cadangannya yang coklat kepalanya. Takutnya suka nggak mau di starter kalau pakai kunci biasa. Nanti kita isi bensin dulu ya. Ya ini bensinnya habis banget. Tapi bentar lagi kita let's go aja langsung ke pom bensin. Ini motor gue paling pelan ya. 150. Oh iya. Ini tuh spionnya tetap terlalu turun ya menurut gua ya. Jadi buat ngeliat tuh masih agak susah, harusnya dia naik sedikit lagi. Cuma kalau dinaikin sedikit lagi tampilannya jadi aneh. Ini udah jalan 135 km ya. Ternyata jalan-jalan deket-deket sini aja 135 juga ya karena sering ya. Yuk, let's go. Jadi di perjalanan kali ini kita nggak lewat jalan biasa, yaitu jalan Jogja Solo terus lewat kota Solo ya. Ini kita lewat jalan agak kampung, kita jalan lewat Pedan, habis itu Sukoharjo, langsung tembus Karanganyar. Nah di motor ini ya, gue jalan sendirian dengan bobot sekarang itu lagi 85 kg. Performanya biasa aja sih, sama kayak motor 125 cc lainnya, cuma dia jiringnya lebih pendek ya. Jadi kalau udah di atas 80 tuh buat naik lagi agak susah dan terasa geter banget. Tapi kalau buat tarikan-tarikan bawahnya ini motor enak. Dan posisi duduknya pun itu nggak bikin pegel ya. Meskipun kalau untuk motor-motor yang kecil kayak gini tetap paling enak sih buat jarak jauh Honda Manggi ya. Oke, kita baru sampai Karanganyar. Mau istirahat dulu, nyemil cemilan karena ternyata ada yang belum sarapan ya. Gak apa-apa, kan kita jalannya santai. Nah ini tadi motor kita bawa jalan, beberapa kali sok depannya bottoming karena lewatin lubang dalam keadaan yang agak kenceng. Tapi meskipun bottoming ya, kedengeran suara dak kenceng, tapi nggak sekenceng suara NMAX kalau bottoming ya. Di tangan itu nggak bikin sakit gitu. Jadi walaupun dia bottoming tapi masih bisa ngeredam ke stangnya itu. Dan yang gua rasain dari motor ini ya, getarannya agak lumayan dibandingkan dengan 125 Honda yang lain. Sama transmisinya agak sedikit kasar, mungkin masih baru jadi kita harus bawa jalan dulu banyak sama ganti oli beberapa kali baru bisa jadi halus. Ini sih agak lumayan ya. Dan yang ribetnya naik motor ini tuh nggak ada bagasinya, jadi kalau kita kemana-mana mau bawa barang gitu kan, tuh taruh jas hujan aja nggak bisa. Semoga hari ini nggak hujan. Kemarin naik Vespa ke Selo hujan. Ke Tawangmangu udah mulai tanjak-tanjakan terus nih. Dan ketika nanjak, ya kerasa sih
Kalau di gigi 3, 4 itu ya loyo motornya. Tapi kalau gigi 1, 2 sih ayo bisa dijabanin lah. Karena kan emang putaran bawahnya cukup enak. Bawah menengahnya enak, cuma atasnya doang nih yang kurang. Tapi motornya menyenangkan sekali sih, kita bawa jalan seperti ini gitu ya, santai gitu sama teman-teman. Ya meskipun kalau dibandingin sama motor 150 cc kita nggak akan bisa ngejar sih. Tanjakan-tanjakan kayak gini apalagi boncengan ya agak lumayan. Tadi kan sendirian ya, berdua langsung dong rasanya berat banget motornya. Cuma emang motor 125 cc ya jangan berharap banyak ya. Mungkin gue kebanyakan 150 ke atas. Biasa naik yang, ya jarang-jarang naik bawah 150 buat touring ya. Tapi Super Cup beberapa kali sih. Cuma kan sendirian ya, nggak berdua ya. Ketika berdua nih baru berasa banget nih lemotnya. 50, 47, 46 turun gigi. Nah ini gigi 2, 42, 44, oh bisa naik nih ternyata. Cuma nih motor pas dibawa berdua suspensinya jadi enak nih, jadi empuk. Ditinggal kita paling belakang kayaknya nih. Ketiga. Dan sekarang Tawangmangu ya, itu kiri kanan itu sekarang warung semua. Kayak kemarin nggak separah ini deh. Sekarang warungnya makin banyak. Jadi dulu pertama kali gue ke Tawangmangu lupa 2019 tuh berapa naik motor ya. Itu melihat pemandangan kiri kanan tuh, wih bagus banget. Sekarang kiri kanannya warung semua, udah gak ada pemandangan lagi sama sekali blas. Ya Allah, gak ada lari. Gigi 1 ke ketinggian putaran RPM-nya, gigi 2 kelambatan. Ya Allah, gak naik dong nih. Turun 30, 28, 27, 28, wah naik ke 30. Cemoro kandang. Aduh. Nyerah. Gak kuat. Tak pindah. Kemudian kita lanjut nih. Ya, tadi udah coba boncengan ya. Nggak enak banget. Sebenarnya buat boncengan sih nggak ada masalah kalau bukan tanjakan ya. Tapi kalau tanjakan sangat-sangat tidak direkomendasikan karena tenaganya kurang. Motor kalau udah panas tuh biasanya remnya jadi agak ngebagel. Nah kalau ini enggak nih, masih bagus. Padahal belakang masih tromol ya, tapi tetap enak. Dan kursinya memang kalau udah jarak segini udah mulai nih berasa pegelnya. Tapi kalau kita makainya sejam lebih dikit itu nggak masalah. Kalau di atas ya hampir sampai 2 jam kayak gini udah mulai nih berasa pegal-pegalnya. Tapi menurut gue masih oke lah, karena kan biasa emang motor zaman sekarang juga joknya keras-keras kayak gitu kan. Nggak bisa dibandingin sama motor kayak macam Vespa atau Aprilia yang pernah kita bawa ke sini. Jadi so far gue seneng sih naik motornya, dan kalau misalkan gue ke Tawangmangu lagi mungkin gue akan naik motor ini meskipun nggak ada larinya ya. Sangat menyenangkan, posisi duduknya gue suka, terus di bawahnya juga lincah, meskipun nggak ada tenaganya tapi rasanya happy aja gitu bawa ini motor. Nggak ada problem yang bikin gue apa ya kayak ngerasa tersiksa gitu, nggak ada di motor ini. Aduh, nggak ada larinya. Ya emang 125 mau ngarep apa ya? Cuman gue penasaran kenapa yang Vespa itu kok nggak ada lari sama sekali pas nanjak ya. Kayaknya udah lama nggak diservis. Dari baru belum pernah diservis sih, dipakai doang. Alhamdulillah. Soalnya emang kalau kita di desa jarang bawanya agak ngebut gitu. Dan jalannya kan lurus, relatif lurus-lurus ya, nggak naik turun ya. Pas tanjak-tanjakan gini baru berasa tuh. Gimana Di? Ntar kita pulangnya naik itu. Jadi video part 1 cukup sampai di sini dulu aja. Jadi kita naik Honda Dax. Impresinya sih emang ini motor enak buat nyantai ya. Kalau buat tanjak-tanjakan, buat touring, emang bukan domainnya. Dan kalau udah boncengan, kita nanjak, kelar 125-nya. Mungkin harus di bore up. Ya. Wah, ya Pak.
Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog kita. Bye bye.